Tenaga kerja, tenaga kerja dari China yang masuk itu tidak pakai paspor. Oh iya? Cari kertas aja, pakai visa kunjungan. Kacau betul. Sudah harganya 80 sekian dolar. Kita cuma setengahnya. Terus gitu kemudian bikinnya di tempat kita, dapat diskon sebanyak itu, nggak kena pajak. Tenaga kerjanya juga pakai visa kunjungan, artinya tidak ada penerimaan apa-apa negara. Ya, negara dapat apa? Dapat limbahnya, dapat dampak lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan banyak tenaga kerja asing atau TKA asal Cina di smelter nikel Indonesia yang tak memiliki visa kerja. Jadi Faisal Basri membongkar yaitu dibalik kebijakan hilirisasi nikel. Jadi skandal mulai dari masalah TKA non-skill asal Cina yang masuk tanpa visa atau paspor, hingga keuntungan dari hilirisasi yang didominasi oleh negeri Tiongkok tersebut. Tenaga kerja dari China yang masuk itu tidak pakai paspor. Oh iya? Cari kertas aja, pakai visa kunjungan, bukan visa tenaga. Kita kan boleh memasukkan pekerja yang ahli. Nah, kalau pekerja ahli yang masuk itu harus bayar $100 per bulan. Nah, uangnya itu dikumpulkan di Depnak, Kemenaker, untuk mentraining pegawai-pegawai kita, gitu kan. Kalau mereka visanya kunjungan, rugi negara $100 per bulan per orang. Berapa lagi? Ada hitung-hitungannya sudah. Kalau itu boleh dijapri kalian. Ratusan. Kalau bisa dibuka, saya tidak ada karena datanya hard copy. Saya kirim hard copy-nya. Oke. Nanti kita bisa tampilkan ya. Terus katanya pekerja ini datang ahli, ahli kan. Nah, saya buka dong websitenya perusahaan smelter Cina yang ada di Indonesia, yang bahasa Mandarin itu, ya kita terjemahkan pakai penerjemah sumpah. Ternyata pekerjanya banyak yang tukang kebun, satpam, ahli statistik, gitu. Terus koki, juru masak, gitu. Dan Pak Luhut waktu itu bilang, enggak, tenaga kerja itu datang ke Indonesia itu men-setup pabrik. Udah gitu dia pulang. Nah, itu saya tunjukkan, dan ini padatannya nih Pak, tukang kebun segala macam, diam dia. Ironis sekali ya. Jadi di saat Faisal Basri membongkar data-data tenaga kerja dari Tiongkok masuk di pabrik smelter, tetapi pada kenyataannya yaitu tenaga kerja Tiongkok di sana adalah sampai tukang kebun, sampai juru masak, bahkan juga bagian statistik yang seharusnya ya masyarakat Indonesia juga lebih daripada itu. Sampai Luhut juga terdiam setelah data dibongkar oleh Faisal Basri. Inilah kenyataan yang terjadi di negeri Wakanda ini, yang selalu digembar-gembor bahwa kita harus bangga dengan ada investasi sehingga menyerap tenaga kerja, menyejahterakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Tiongkok, di mana keberpihakan pemerintah yang katanya investasi mensejahterakan rakyat. Tapi rakyat mana? Rakyat Tiongkok. Itulah salah satu kenyataan yang dibongkar oleh Faisal Basri, bahwa tenaga kerja Cina yang katanya tenaga ahli memakai paspor atau visa masuk ke Indonesia, cuma memakai visa turis, dan itu sangat merugikan negara ya. Sudah yang kerja bukan warga Indonesia, bayar visa pun tidak. Jadi kita ini benar-benar ditipu oleh Tiongkok berkali-kali lipat ya. Sudah mereka yang ngatur semua, sudah hasil alam kita diambil, mereka yang kerja, visa kita tidak dibayar. Jadi kita dijajah ini dari segala arah. Jadi yang menikmati ya orang-orang yang punya kepentingan saja, yang hancur ya negara Indonesia. Jadi itulah hasil alam dikeruk, tapi pemerintah tidak dapat apa-apa. Mungkin yang dapat ya orang yang punya komitmen dengan mereka. Dan ini kalau kita lihat apakah nanti ini akan terjadi kepada masyarakat Kepulauan Rempang
yang katanya investasi hilirisasi pabrik kaca yang mencapai 11,6 miliar US dollar yang kata Bosman Mardigu itu tidak masuk akal. Sedangkan nilai sahamnya aja tidak sampai segitu. Jadi dipertanyakan ya. Jadi kata Bosman, apa pemerintah kita yang ditipu atau kita ditipu pejabat? Jadi elit tahu. Iya. Bahkan orang yang ingin mempersoalkannya ditutup mulutnya di sebagian. Ya, udahlah, nggak usah ikut-ikut campur. Jangan ikut campur, nanti kita susah sama Cina. Emangnya kalau saya dengan secara akademis, kalau begitu memang kita budaknya Cina. Atau bahasa halusnya barangkali kitalah pendukung utama industrialisasi di Cina untuk iron and steel. Sebagai budaknya. Balik lagi. Kacau betul. Sudah harganya 80 sekian dolar. Kita ini cuma setengahnya. Terus gitu kan. kemudian bikinnya di tempat kita, dapat diskon sebanyak itu, nggak kena pajak, tenaga kerjanya juga pakai bisa kunjungan, artinya tidak ada penerimaan apa-apa negara. Ya, negara dapat apa? Dapat limbahnya, dapat dampak lingkungannya. Kalau pekerja kita ada kan harus diakui kan dulu ada berantem kan. Pekerja kita tuh gajinya dekat-dekat ke UMP lah. Kalau gaji mereka itu berdasarkan penawaran dari perusahaan Virtue Dragon di China itu waktu mereka buka lamaran di websitenya itu 17 sampai 54 juta. UMR-nya nggak Jauh sampai betul. 4 juta. Kalau UMR kita yang di sana mungkin nggak sampai 4 juta, 3 jutaan mungkin atau 2 juta barangkali. Itu yang dibilang ada kinerja naik sekian persen karena menghasilkan itu. Dulu kan ada statement-statement. Iya, kinerja ekspor itu naik, emang naik, tapi devisanya ke rupiah melorot terus. Rupiahnya harusnya kuat dong. Iya. Nah, itulah ya, sangat miris. Jadi kita Indonesia ini seperti saya bilang tadi, kita ditipu bahkan dijajah secara tidak langsung dari berbagai arah seperti yang disampaikan oleh Novel Baswedan tadi. Sudah nikelnya diambil, harganya murah tanpa kena pajak, tenaga kerja dari Cina sudah masuk pakai visa kunjungan. Jadi benar-benar kita ini ya seperti memperkaya orang-orang Tiongkok di sana ya. Jadi yang kaya sekarang oligarki yang punya komitmen dan kepentingan. Jadi masyarakat yang terpuruk. Bahkan jika masyarakat Indonesia yang bekerja dengan proyek investasi yaitu digaji dengan gaji UMP dan TKA Tiongkok tidak merasakan gaji yang sesuai dan sangat tinggi. Jadi ini semua tergantung kebijakan dan kepemimpinan seorang presiden. Jadi jika seorang presiden perhatian terhadap apa yang terjadi terhadap hilirisasi yang disampaikan oleh Faisal Basri yaitu masalah nikel ini, yaitu peduli tentang apa yang terjadi, mungkin tidak akan seperti yang kita dengar tadi. Dan saya juga malah khawatir ya, jika investasi perusahaan kaca yang akan dibangun di Pulau Rempang mungkin akan terjadi seperti hilirisasi perusahaan nikel. Jadi bisa saja memang yang akan bekerja di sana adalah tenaga kerja dari Tiongkok yang katanya Bahlil, yaitu menyerap tenaga kerja 35.000, dan itu akhirnya terbongkar juga kebohongan Bahlil. Bahkan katanya bisa lebih daripada itu karena dengan nilai investasi 175 triliun setelah dianalisa oleh pengamat ekonomi bahwa itu lebih daripada 35.000 bisa mencapai 200.000. Berarti sisanya selisihnya itu adalah TKA dari Tiongkok. Jadi maksudnya yang disejahterakan masyarakat Indonesia dalam kurung masyarakat tertentu yang punya kepentingan di situ. Baik, silakan Anda beri tanggapan dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.